Bilan iku kadua i'rab nasab khamsu alamatin utawi 5 pira-pira alamat. Al fathatu siji iku fathah, wal alifu lan loro iku alif, wal kasratu lan telu iku kasroh, wal ya'u lan papat iku ya, wa hazfun nuni lan 5 iku kabuange nun, lan 5 iku kabuange nun. Wali nasbilan iku tetep kadua i'rab nasab khamsu alamatin utawi 5 pira-pira alamat. Al fathatu siji iku fathah, wal alifu lan loro iku alif, wal kasratu lan telu iku kasroh, wal ya'u lan papat iku ya, wa hazfun nuni lan 5 iku kabuange nun. Fa amal fathatu mangka anapun utawi fathah Fa amal fathatu mangka anapun utawi fathah iku fatakunu mangka ana opo fathah iku fatakunu mangka ana opo fathah ana iku alamatan dadi tetenger, ana iku alamatan dadi tetenger lin nasbi kadua i'rab nasab, lin nasbi kadua i'rab nasab. Fi salasati mawadi'ah manggon ing dalam telu pira-pira panggonan, manggon ing dalam telu pira-pira panggonan. Fil ismil mufradi siji ing dalam isim mufrad, wa jam'i taksiri lan loro ing dalam jama taksir, wa fi'lil mudhari'i lan telu ing dalam fi'il mudhari', lan telu ing dalam fi'il mudhari'. Idza dakhala ing dalam nalikane manjing, idza dakhala ing dalam nalikane manjing alaihi ing atase fi'il mudhari', alaihi ing atase fi'il mudhari', apa nasibun amil kang nasobaken, apa nasibun amil kang nasobaken. Walam yattasil lan ora tinemu, walam yattasil lan ora tinemu bi akhirihi kelawan akhir fi'il mudhari',
Walam yatasil lan ora tinemu bi akhirih kelawan akhire fi'il mudhari. Apa syai'un suwiji-wiji. Apa syai'un suwiji-wiji. Sampun baca artosipun Mbak Widi. Artosipun dibaca. Bismillah. Diarani alamat Asliyah. loro alif telu kasro fathiyah 5 kebuangan fathah dari alamat i'rab nasab iku Kok dikit kebuangan nun terus diarani alamat niyabah kata kamu tegese pengganti. fathah dari alamat i'rab nasab iku mawzun Ing dalam terus ya ya dimaknai nada itu ngundang sapa isun Zaidan ing Zaid Zaidan ing Zaid korok tu maca sapa isun al kutuba ing pira-pira kitab. Lalu yang dalam fi'il mudhari nahwu bana itu baitan di an askuna fihi. Bana itu bangun sapa isun. Bana itu bangun sapa ingsun. Baitan ing umah. Baitan ing umah. Lian askuna. Lian askuna. Supaya nyenta meneng sapa isun. Meneng sapa ingsun. Fihi ing dalam bait. Fihi ing dalam bait. Sampean maca Mbak atau si punek? Asliyah. Lor alif tul kasroh fathiyah 5 kebuangan diarani alamat niyabah pengganti Tegese pengganti fathah jadi alamat i'rab nasab iku manggon ing dalam 10 pira-pira panggonan. Siji ing dalam isim mufrad nahwu nadaitu Zaidan. Gimana nih? Iya. Maukah wis dibayar? Nadaitu Nada itu mau ditulis beli. Kita memasuki i'rab nasab ya. I'rab rofa sudah selesai. Rofa itu alamatnya doma, wawu, alif, nun. Doma bertempat pada 4 tempat. Wawu bertempat pada 2 tempat. Alif 1, nun 1. 4 2 1 1 ya. Formasinya 4 2 1 1. Nah, sekian i'rab nasab. I'rab nasab alamatnya ada 5. I'rab nasab itu pengertiannya i'rab yang alamat asliyahnya menggunakan fathah dan pengganti fathah. Alamat i'rab nasab itu ada 5.
fathah, alif, kasroh, ya, kebuangnya nun. Ya. Kebuangnya nun. Ketika di rofa tetapnya nun. Ketika di nasab kebuangnya nun. Nah, terus fathah, yang pertama itu fathah. Fathah itu dinamakan alamat asliyah. Alamat asli. I'rab nasab itu alamat aslinya ya fathah. Adapun alif, kasroh, ya, kebuangnya nun itu menjadi alamat niyabah. Alamat pengganti dari fathah. Paham? Nah, terus fathah menjadi alamatnya i'rab nasab itu bertempat pada 3 tempat. Yang pertama pada isim mufrad. Isim mufrad itu paham kan? Isim yang bukan tasniyah, bukan jama', bukan asmaul khamsah. Contohnya nadaitu Zaidan. Ngundang sapa isun, manggil sapa isun. Saya memanggil Zaid. Ya, saya memanggil Zaid. Lafaz Zaidan ini i'rabnya nasab. Alamat nasabnya fathah. Kenapa fathah? Karena isim mufrad. Tuh, paham? Yang pertama kan ing dalam isim mufrad. Yang jadi contohnya mana? Zaidan. Ini Zaidan i'rabnya nasab. Alamat nasabnya fathah, ya. Kenapa pakai fathah? Karena isim mufrad. Isim mufrad apa tasniyah? Mufrad, ya kan? Kalau tasniyah ada nun jadi Zaidani. Paham enggak? Nah, maka lafaz Zaidan ini dinamakan isim mufrad karena lafadznya ini segi lafadznya bukan tasniyah, bukan jama', bukan asmaul khamsah. Oh, paham? Jadi Zaidan i'rabnya apa? Nasab. Alamat nasabnya fathah. Kenapa pakai fathah? Karena isim mufrad. Paham? Yang kedua jama' taksir. Jama' taksir. Jama' itu kan ada muzakkar salim, ya kan? Ana muannas salim, ana jama' taksir. Jama' muzakkar salim cirinya itu gampang ketika rofa wawu nun. Ya kan? Akhirnya ada tambahan wawu nun. Ketika nasab dan jer ya nun. Terus jama' muannas salim gampang juga. Di akhirnya ada tambahan alif ta. Muslimun. Lamun pengen jadi jama' muannas salim, muslimatun. Tuh, paham? Nah, jama' taksir itu ning segi lafaz tidak ada tambahan. Ya, tidak seperti jama' mudzakkar salim dan jama' muannas salim. Kenapa dinamakan salim ya? Jama' itu banyak, mudzakkar itu laki-laki, salim itu selamat. Jama' itu banyak, muannas itu perempuan, salim itu selamat. Maksudnya selamat di sini selamat dari perubahan lafaz, paham? Selamat dari perubahan lafaz. Jadi lafaznya itu sama sekali tidak berubah, cuma akhirnya ditambahi doang. Kayak Zaidun atau muslimun. Muslimun kelihatan enggak? Kelihatan ya. Muslimun pengen jadi jama' mudzakkar salim. Ini yang gak usah dirubah, tetap cuma ditambah wawu nun ketika rofa. Jadi jama' mudzakkar salim. Nah, makanya dinamakan salim. Salim itu selamat dari perubahan. Artinya lafaz yang sebelum huruf tambahan nih, lafaz ini enggak ada perubahan. Tetap gitu. Bedanya cuma ditambah, paham enggak? Baik jama' mudzakkar salim ataupun jama' muannas salim, itu lafaznya tetap. Bedanya cuma dikasih tambahan akhirnya. Nah, jama' taksir ini baru. Makanya jama' taksir itu tidak ada kata salimnya kan? Karena jama' taksir itu pengertiannya adalah jama' yang lafadznya berubah dari bentuk lafadz mufradnya. Itu pengertian jama' taksir. Taksir itu kan dalam segi makna itu pecah. Kasaro yukasiru taksiron taksirotan. Pecah maksudnya pecah di situ pecahnya lafadz dari mufrad menjadi jama' gitu loh. Paham enggak? Pecahnya lafadz dari mufrad menjadi jama'. Kayak kutubun.
Ini nih. Ini jamak taksir namanya. Paham? Asal katanya kitabun, mufradnya tuh kitabun. Ini enggak ada lagi nih. Kitabun ini mufrad. Paham? Kitabun ini mufrad. Kenapa mufrad? Bukan tasniyah, bukan jamak, bukan asmaul khamsah. Pengen jadi jamak taksir, ya, pengen jadi jamak taksir, akhirnya bukannya ditambah, tapi lafadznya dirubah. Paham nggak? Beda dengan jamak mudzakkar salim dan jamak muannas salim. Kalau jamak mudzakkar salim dan jamak muannas salim cukup akhirnya ditambah. Paham ya? Kalau jamak taksir, cara membuat jamaknya lafadznya dirubah. Yang asalnya kitabun menjadi kutubun. Nah, maka ini jamak taksir. Perubahannya itu ada kalanya tambahnya huruf, ada kalanya kurangnya huruf. Kayak kutubun ini kan berarti hurufnya dikurang. Asalnya kan 1, 2, 3, 4 huruf menjadi 1, 2, 3. Berarti ini perubahan lafadznya dengan cara dikurangnya huruf. Paham nggak? Rojulun ini laki-laki, 3 huruf kan, pengen menjadi jamak taksir rijalun menjadi 4 hurufnya, 1, 2, 3, 4. Jadi perubahan lafadznya itu ada kalanya dikurang hurufnya, ada kalanya ditambah hurufnya. Paham nggak? Jadi begitu jamak taksir tuh. Jadi jamak taksir itu lafadznya kalau pengen membuat jamak taksir, caranya bukan ditambah huruf akhirnya. Beda dengan jamak mudzakkar salim dan jamak muannas salim. Kalau jamak mudzakkar salim dan jamak muannas salim, ketika kita pengen membikin lafaz jamak mudzakkar salim atau jamak muannas salim, tinggal ditambah akhirnya tuh. Paham enggak? Kayak muslimun jadi muslimuna, muslimina, muslimatun. Paham? Kalau itu jamak mudzakkar salim dan jamak muannas salim. Makanya namanya salim. Salim itu apa? Selamat dari perubahan lafaz. Lafadznya tetap cuma ditambah doang, ditambah. Paham ya? Cuma ditambah. Nah, kalau taksir, kita pengen membuat jamak taksir, lafadznya harus dirubah. Enggak bisa ditambahi huruf, enggak bisa. Lafadznya harus dirubah. Gampangnya begini, gampangnya. Ketika kalian ngaji kitab kuning, maknai kitab kuning, kata ustadznya itu maknanya ada piro-pironya. Piro-piro itu pasti jamak ya. Tinggal dilihat lafadznya kayak al-kutuba. Ing piro-piro kitab. Maka piro-piro berarti lafadz kinki wis pasti jamak. Paham? Lafadz kinki wis pasti jamak. Lamun nganggo piro-piro lho. Tole di deleng akhirnya ana tambahane beli, ana wawu nune beli, ana ya nune beli, ana alif tae beli kono. Namun laka tambahan ya berarti jelas kunku jamak taksir. Gampang. Membedakannya begitulah. Itu cara paling mudah lah, cara paling mudah dan cara paling simpel untuk kita mengetahui mana jamak mudzakkar salim, mana jamak mudzakkar salim, mana jamak taksir ya. Paham gak nih? Jamak mudzakkar salim gampang, tambahannya wawu nun ya nun. Jamak muannas salim alif ta, alif ta. Di akhirnya itu ada tambahan alif ta. Nah, jamak taksir yang enggak ada tambahannya gitu. Gampangnya gitulah. Paham enggak? Paham beli, Aisyah? Jamak mudzakkar salim, cara mengetahui jamak mudzakkar salim dilihat huruf tambahannya, ya kan? Wawu nun atau ya nun. Cara mengetahui jamak muannas salim sama. Lihat huruf tambahannya. Tambahannya itu alif ta. Kalau jamak muannas salim tuh. Jamak taksir yang enggak ada huruf tambahan. Sebab jamak taksir itu menjadi jamaknya bukan sebab huruf tambahan tapi sebab perubahan lafaz. Paham? Paham ya? Paham beli Luna? Ya.
dikongkon paham beli met spidol. Yang nomor 3 itu di dalam fi'il mudhari. Ya, sekali lagi kita nyambung dengan sorob. Harus paham sorobnya. Fi'il mudhari yang akhirnya tidak bertemu alif domir tasniyah, wawu domir jama', ya muannas mukhatabah. Ya muannas mukhatabah. Kalau ketemu alif domir tasniyah, wawu domir jama', ya muannas mukhatabah, namanya pun berubah, bukan fi'il mudhari lagi, namanya af'alul khamsah. Paham enggak? Ketika bertemu alif domir tasniyah, wawu domir jama', ya muannas mukhatabah, muannas salim, ya muannas mukhatabah, namanya pun berubah, bukan fi'il mudhari lagi namanya, tapi dinamakan af'alul asmaul af'alul. Baka asmaul ma abuka akhuka ku asmaul. Paham bleh? Asmaul khamsah ku abuka akhuka hamuka ku asmaul arane. Baka af'alul yaf'alani taf'alani yaf'aluna taf'alina kun af'alul ku. Ngerti bleh? Nah, ini kan bana itu baitan li an askuna fihi. Yang menjadi contoh lafaz an askuna. Saya membangun rumah agar saya bisa menempati rumah tersebut, ya. An askuna. Ini askuna ini fi'il mudhari. Askuna ini fi'il mudhari, ya. Jadi syaratnya di depannya harus ada amil nawasib. Amil nawasib itu kan ada 10. Fan nawasibu asyaratun. Amil nawasib ada 10. An, lan, idan, kai, lamukai, lam juhud, hatta, terus lam jawab, terus jawab bil fa, terus nah kun arane amil nawasib. Amil-amil yang menasobkan fi'il mudhari. Paham? Amil-amil yang menasobkan fi'il mudhari. Sebab fi'il mudhari itu selamanya dibaca rofa. Fi'il mudhari itu selamanya dibaca rofa. Lamun wis kepanjingan amil nawasib nembe dibaca nasab kono. Paham ya? Fi'il mudhari itu selawase dibaca rofa sampai kapan? Sampai kemasukan amil nawasib atau amil jawazim. Kalau kemasukan amil nawasib ya maka jadi nasab. Kalau kemasukan amil jawazim maka dari jazm. Tuh, paham enggak? Jadi lafaz askuna ini fi'il mudhari. Fi'il madinya apa? Sakana yaskunu kan? Sakana yaskunu. Jadi fi'il mudhari itu kan huruf mudharaahnya 4. Ana itu kan hamzah nun ya ta. Ana itu. Ini huruf mudharaah. Huruf tambahan huruf mudharaah tuh. Hamzah nun ya ta. Asal katanya kan sakunu. Ya, sakunu. Menjadi askunu. Ini namanya huruf mudharaah nih. Ini ada faedahnya, ada manfaatnya. Ketika hamzah maknanya askunu meneng sapa isun. Maka hamzah. Baka nganggo nun meneng sapa kita akean. Baka nun mah. Baka ya yaskunu iki goib meneng sapa uwong. Embuh sapa goib arane. Baka taskunu meneng sapa sira. Paham? Jadi huruf mudharaah ini bukan enggak ada manfaatnya, ada manfaatnya, bisa merubah makna. Ketika hamzah meneng sapa isun, saya berdiam, ngono lho. Paham lho? Lamun nun kita, kami, bareng-bareng nun mah. Baka iya iku goib. Meneng sapa Zaid misalkan. Meneng sapa Man, meneng sapa Amar. Pokoknya goib baka iya mah. Nah, baka ta meneng sapa sira. Perbedaannya ning kono. Karena ning kan nganggo hamzah. Nah, kini kan huruf mudharaah nganggo hamzah. Mulane manane li an askuna supaya nyentah meneng sapa isun. Saya membangun rumah
agar saya bisa menempati rumah tersebut. Nah, lafadz askuna ini fi'il mudhari. I'rabnya nasab. Paham enggak? Lafadz askuna ini i'rabnya nasab. Alamat nasabnya fathah. Sebabnya fi'il mudhari. Tuh, paham? Fi'il mudhari kang akhirnya ora tinemu kelawan syai'. Syai' ku apa? Alif dhamir tasniyah, waw dhamir jama', ya muannas mukhatabah. Ya muannas mukhatabah. Wah, rusuh.